Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini akan membahas mengenai kisi-kisi ujian madrasah yang telah Ibu berikan fotokopiannya. Kita bahas nomor selanjutnya, nomor 1 barangkali ya kalau di yang kisi-kisi ini. Sebab-sebab peristiwa Nabi hijrah ke Habasyah. Selama hidupnya Nabi pernah 3 kali hijrah. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Thaif, yang ketiga adalah ke Madinah. Pertanyaannya, kenapa Nabi hijrah ke Habasyah? 1. Karena Nabi merasa kasihan terhadap sahabat-sahabatnya yang selalu disiksa oleh kaum Quraisy, sehingga Nabi akhirnya menyuruh para sahabat hijrah yang pertama ke Habasyah atau Habasi, atau sekarang adalah negara Afrika. Karena di Afrika itu atau di Habasa itu ada seorang raja yang bernama Raja Najasyi yang sangat adil. Dia seorang yang beragama Nasrani, tetapi dia tidak saking adilnya beliau tidak pernah menghakimi orang yang memang belum diketahui kesalahannya. Soal kedua, bagaimana sikap Nabi Muhammad? Di bawah ini adalah sifat-sifat Nabi Muhammad yang menyebabkan dakwah Nabi Muhammad bisa terselenggara di Mekah. Yang pertama adalah sabar, lalu gigih, ulet, tekun, dan Nabi mempunyai akidah yang salim atau akidah yang lurus, mempunyai akhlak terpuji, benar dan selalu kuat, dan Nabi tabah tidak membalas kejahatan kaum Quraisy. Pertanyaannya, sebutkan sikap tabah Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Yang pertama di sini Nabi bersikap tabah karena Nabi tidak pernah membalas perbuatan orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Bahkan Nabi Muhammad selalu memaafkan dan tidak membalas setiap kejahatan yang mereka perbuat kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi selalu bersifat sabar sehingga akhirnya perjuangan Islam bisa terlaksana. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam? Yang disebutkan ciri rahmatan lil alamin di kota Mekah adalah Nabi di sini mempunyai beberapa tugas di Mekah itu. 1. Nabi di sini mengajarkan adanya hari pembalasan atau hari akhir. Yang kedua, dari segi akidah Nabi melarang menyembah berhala, tapi Nabi hanya menyuruh kepada manusia untuk selalu menyembah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi mempunyai akhlak yang terpuji yang selalu melarang kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat, Nabi mengakui hak ajasi manusia karena pada saat itu manusia bisa diperjualbelikan, bahkan ibunya sendiri bisa diperjualbelikan. Bahkan anak yang baru lahir tapi diketahui anak perempuan itu juga dibunuh secara hidup-hidup. Nomor 4, sebab Nabi Muhammad hijrah ke Thaif. Tadi diketahui bahwa Nabi itu melakukan 3 kali hijrah. Yang kedua adalah ke Thaif. Nah, di sini disebutkan Nabi pada saat mau hijrah ke Thaif itu Nabi ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib dengan istrinya yang bernama Siti Khadijah. Tahun itu disebut tahun duka cita karena Nabi ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat melindungi dakwah Nabi Muhammad, sehingga setelah Nabi ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintai yang disebut Amul Huzni, orang-orang kafir Quraisy mulai berani menyiksa Nabi Muhammad. Bahkan mereka ada yang sampai mau membunuh, ada yang mencekik dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian Nabi bermaksud untuk hijrah ke Thaif karena 1. Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. Yang kedua, jarak Thaif tidak jauh dari Mekah. Yang ketiga, di sini di Thaif itu banyak saudara-saudara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beranggapan kalau Nabi hijrah ke Mekah,
Nabi akan dilindungi oleh saudara-saudaranya. Tetapi kemudian sebelum Nabi hijrah ke Thaif, orang-orang Thaif telah difitnah oleh paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab, sehingga kemudian ketika Nabi sampai ke Thaif bukan disambut dengan baik, bahkan Nabi dilempari dengan batu sampai Nabi berdarah. Akhirnya Nabi tidak berhasil melakukan atau mengajak orang-orang Thaif masuk Islam, apalagi Nabi hijrah ke Thaif. Dan alasan yang keempat adalah di Thaif ada suku atau Bani Thaqif, yaitu suku Arab yang paling kuat. Nah, jika suku Arab ini masuk Islam, maka kekuatan Islam akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Selanjutnya nomor 6, silahkan dibaca. Bagaimana keadaan Yatsrib sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah yang ketiga adalah ke Yatsrib atau sekarang disebut Madinah. Di sini sebutkan keadaan masyarakat Yatsrib sebelum datangnya Nabi Muhammad. Yang pertama ini ada 6 poin. Poin yang pertama adalah agama di Yatsrib atau di Madinah. Agamanya yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama paganisme. Paganisme artinya adalah agama yang mempercayai terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan alam. Contohnya, mereka menyembah matahari, mereka menyembah bulan, mereka menyembah air karena dianggap mempunyai kekuatan alam. Yang kedua adalah etnis atau suku-suku yang berada di Yatsrib saat itu adalah suku Arab dan suku Yahudi. Nah, suku Arab datang ke Madinah karena pada saat itu di Mekah terjadi banjir besar sehingga akhirnya mereka hijrah ke Madinah. Sedangkan orang Yahudi mereka datang ke Arab itu abad ke-1 sampai ke-2 Masehi karena mereka selalu dikejar-kejar oleh orang-orang Nasrani karena dianggap mereka adalah sebagai pemberontak. Poin yang ketiga atau C adalah antara orang Yahudi dan antara orang Islam dan Yahudi itu berasal dari rumpun ras yang sama, yaitu ras Semit yang berpokok dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seperti yang kita ketahui mempunyai 2 orang anak, yaitu dari Siti Hajar Nabi Ismail, dari Siti Sarah itu Nabi Ishak. Nah, nanti Nabi Ishak melahirkan orang-orang Yahudi yang 12 orang itu. Dan dari Nabi Ismail nanti melahirkan keturunannya adalah Nabi Muhammad. Jadi antara kita dengan orang-orang Yahudi itu sebenarnya satu keturunan, yaitu ras Semit yang berasal dari Nabi Ibrahim. Poin yang keempat yaitu kabilah-kabilah atau suku-sukunya. Di Yahudi itu tadi disebutkan ada suku Arab dengan ada suku Yahudi. Suku Arab yang paling terkenal adalah suku Aus dan suku Khazraj. Nah, sedangkan suku Yahudi yang paling terkenal ada 3, yaitu Koinuko, Nadir, dan Quraidah. Dari segi ekonominya, di sini daerah Yatsrib itu adalah daerah yang sangat strategis dari segi apapun, sehingga di sini menjadi penghubung perdagangan antara negara Yaman dan negara Syria. Tanahnya sangat subur, airnya cukup sehingga terdapat lembah-lembah dan ada pesawahan serta perkebunan, sehingga hasil perkebunan mereka yang sangat terkenal adalah kurma dan anggur. Juga nanti dibangun pabrik-pabrik serta pabrik minyak wangi. Nomor 8 adalah usaha Nabi dalam membangun masyarakat Madinah. Ditutup dulu, nanti disambung kembali.